Salam, perkenalkan nama saya Aflore Raga, NIM 10120210214. Program Studi Pendidikan Agama Kristen, kelas B semester 1. Di sini saya akan membahas tentang periodisasi sejarah gereja umum. Untuk menguasai waktu, manusia membagi waktu dalam potongan-potongan tertentu supaya hidupnya dapat dihitung dengan baik. Pembagian klasik sejarah gereja Eropa dibedakan 3 periode besar, yaitu pertama, gereja kuno pada tahun 30 sampai pada tahun 590. Dalam periode gereja kuno, gereja mulai timbul dan berkembang. Dari kelompok kecil, gereja menjadi kuasa yang menentukan pada segala bidang kehidupan seperti kuasa yang terjadi di Eropa Barat. Timbulnya gereja pada tahun 30 sampai tahun 313. Sesudah gereja muncul di tengah-tengah dunia, Helenis gereja mulai memperkembangkan bentuk organisasi, liturgi, dan teologia, walaupun seringkali terancam oleh dunia sekitarnya. Gereja diakui oleh pemerintah Kekaisaran Romawi pada tahun 313 sampai pada tahun 590. Titik balik bagi gereja terjadi waktu Kaisar Konstantinus Agung merebut kuasa di Kekaisaran Romawi. Mulai dari saat itulah gereja diberi dukungan besar dari pemerintah sampai akhirnya menjadi kuasa yang menentukan seluruh kehidupan di Eropa Barat. Teologia diperkembang terus sampai semua ajaran pokok atau dogma dirumuskan. Abad pertengahan pada tahun 590 sampai tahun 1492. Selama abad pertengahan, gereja di Eropa Barat memainkan peranan yang menentukan di seluruh kehidupan masyarakat. Hal ini dimulai ketika kuasa Kekaisaran Romawi hilang sebagai kuasa yang mempersatukan Eropa, dan situasi ini dapat berlangsung terus sampai akhir abad pertengahan, waktu kekuatan-kekuatan politik seperti negara-negara nasional mulai menuntut haknya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Abad pertengahan lazimnya dibagi 3, yaitu awal abad pertengahan pada tahun 590 sampai pada tahun 910. Pada awal abad pertengahan, agama Kristen mulai disebar ke batas-batas utara dan timur laut benua Eropa. Sedangkan di Timur Tengah dan Afrika Utara, gereja diancam oleh serbuan dari pihak Islam. Kedua abad pertengahan yang jaya pada tahun 910 sampai pada tahun 1300. Seperti yang tercermin dalam nama periode ini, banyak perkembangan gereja selama abad pertengahan mencapai puncaknya pada zaman ini. Ketiga, akhir abad pertengahan pada tahun 1300 sampai pada tahun 1492. Periode ini merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman reformasi. Ketiga, zaman baru pada tahun 1492 sampai masa kini. Sesudah abad pertengahan, kesatuan gereja di Eropa Barat dipecahkan sehingga kemudian terlihat beberapa gereja. Zaman baru dibagi 3 berhubung dengan 2 titik balik yang dapat ditunjuk. Pertama, reformasi dan kontra-reformasi. Kritik terhadap gereja dan usaha-usaha untuk mereformasinya yang terlihat pada akhir abad pertengahan memuncak pada kritik yang diungkapkan oleh Martin Luther. Kritik Martin Luther terhadap gereja waktu itu diarahkan kepada 2 hal dan mengandung 2 unsur. Kedua, pietisme dan pencerahan. Pietisme adalah aliran yang menekankan kesalehan dan penghayatan iman. Aliran ini merupakan suatu reaksi terhadap perkembangan di gereja-gereja Protestan sesudah reformasi. Pencerahan adalah usaha manusia pada waktu itu untuk membebaskan diri dari segala otoritas dan kekuasaan yang menghambat pendapat dan pikiran yang bebas. Ketiga, gereja sesudah revolusi Prancis. Periode ini dibagi 2, yaitu abad ke-19. Revolusi Prancis menjatuhkan pemerintahan tradisional di bawah raja dan kaum bangsawan yang didukung oleh pemimpin gereja. Restorasi adalah usaha untuk memulihkan kembali keadaan politik dan sosial sebelum revolusi Prancis dan bercorak sangat konservatif. Ekspansi adalah usaha orang-orang Eropa untuk keluar ke seluruh dunia untuk memperluas pengaruh dan kuasa mereka pada bidang politik, untuk mengabarkan iman Kristen di seluruh dunia, dan untuk menyebarkan kebudayaan Barat.
abad ke-20. Abad ini memperlihatkan usaha-usaha untuk mengatasi perpisahan antara gereja yang timbul pada masa lampau sebagai akibat pertikaian-pertikaian teologis. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.